Prabowo Gibran ini makin diserang malah makin menang. Serangan atas inisiatif hak angket ini tetap berusaha digulirkan walaupun Ibu Megawati Soekarno Putri ini belum menunjukkan dukungannya secara gamblang. Mengapa pihak 01 dan 03 ini enggan belajar dari kegagalan debat mereka kemarin? Meski mereka ini benar, meski mereka ini pintar, tapi mengapa debat ini malah dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran? Saya kira karena masyarakat Indonesia ini tidak menyukai seseorang yang tampak sombong dan arogan. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Maju mundurnya angket ini sebenarnya harusnya sudah bisa dinilai sebagai keengganan masyarakat untuk ini terjadi. Nah terus kalau kita lihat di berita katanya para akademisi sekian puluh % masyarakat menginginkan angket dan sebagainya. Ya bisa jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak sebesar yang diperkirakan. Hanya karena melihatnya menggunakan kaca pembesar, maka ini terus kemudian terlihat besar. Apa yang ada di media bisa saja di framing dan ditunjukkan dengan informasi yang terbelokkan, bisa saja. Maka dengan maju mundurnya angket ini tadi menunjukkan bahwa masyarakat mungkin saja enggan untuk melakukan hal tersebut. Enggannya bukan karena apa, tapi karena mereka berpikir ya percuma saja. Hasilnya akan sama-sama saja, tidak menganulir pemenang pemilu. Apakah terus akan melengsarkan Pak Jokowi juga? Enggak. Kalaupun ternyata ini melahirkan sebuah catatan terhadap pemilu yang kemarin untuk pemilu yang ke depan, ya sudah nanti aja nunggu kalau pemilu lagi. Jadi mereka ini sebenarnya adalah masyarakat yang pragmatis, berharap ya harga barang nggak naik, mereka tetap bisa hidup, mendapatkan gaji kalau mereka bekerja, dan mendapatkan hasil kerja mereka yang tetap sama, lebih baik akan lebih bagus. Tapi mereka hanya menginginkan kedamaian dalam kehidupan mereka. Maka kita akan mengetahui keengganan masyarakat ini sebenarnya sudah tampak nyata. Sedangkan untuk para elit dan orang-orang di atas sana, keengganan mereka ini adalah karena saat mereka ketahuan mendukung angket, maka mereka ini langsung akan di-brand atau dicap sebagai oposisi. Dan karir mereka dalam 5 tahun ke depan bukan perkara yang akan mudah. Mereka nggak akan mau meresikokan karir politik mereka, mendukung sesuatu yang mungkin saja nggak akan berakibat apa-apa. Lebih penting lagi adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu nggak suka sesuatu yang berbau ofensif atau menyerang. Meskipun mereka ini benar. Orang Indonesia itu maunya terlihat ramah, merendah, mempersilahkan orang lain sebelum dirinya. Mereka ini nggak akan mau frontal, meskipun terdesak. Maka inilah yang sebenarnya menjadi pembalik dalam debat presiden kemarin itu. Meskipun mengakui sebagai hasil dari data, tapi serangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang menindas si lemah. Susah untuk dijelaskan, tapi itu yang ada di pikiran mereka. Narasi-narasi yang disampaikan tentang pemilu yang brutal, pemilu yang seperti comberan, ini berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat yang baik-baik saja, bahkan cenderung membaik. Jalan tol dibangun lagi dan lagi. Harga bensin dan bahan bakar di Indonesia bagian timur untuk pertama kalinya dalam sejarah sama seperti harga di Jakarta. Dan bansos diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan mereka hanya ingin kehidupan ini berjalan seperti sedia kala. Dan kalaupun ternyata ingin menjual sebuah ide tentang perubahan, mungkin nggak harus begini caranya. Kita melihat bahwa sebenarnya Mas Anies ini sudah menyadari, tapi iya semuanya sudah terlambat. Tapi Mas Ganjar ini sepertinya belum selesai untuk menyerang pihak Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Segala daya upaya berusaha untuk dilancarkan. Semisal ini adalah senjata, semua ditembakkan. Tapi celakanya semakin sering diserang. Prabowo dan Gibran ini malah semakin mendapatkan dukungan dari masyarakat. Saran saya, strateginya harus dirubah, Mas. Sebelum nanti karir politiknya akan hancur, karena kita tahu bahwa kader-kader PDIP pun ini ternyata lebih memilih Prabowo dan Gibran. Walaupun saat pileg memilihnya PDIP. Mungkin ini sebenarnya sesuatu yang masuk akal, karena Mas Ganjar yang sudah merasa bahwa kemenangan ini akan bisa diperoleh dengan satu putaran. Merdeka! 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 Nah seperti itu, ini ternyata diputar balikan begitu saja. Di mana kandang mereka dirubah menjadi barak simpatisan Prabowo dan Gibran. Tak pelak Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Berbagai teori kecurangan bermunculan di sana. Tapi apakah mungkin ini semua akan bisa terjadi semudah yang mereka tuduhkan? Kemarahan 03 karena digembosi oleh 02. Ini membuat tuduhan tentang politik dinasti terus dilancarkan. Padahal politik dinasti pun
terjadi di kandang mereka sendiri, PDIP. Kita melihat ada Bu Megawati, Mbak Puan, dan Mas Prananda. Lalu terus kemudian di Nasdem, Pak Surya Paloh yang juga mengkader anaknya. Kalau partai agama jangan ditanyalah, karena mereka pun telah melakukan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Maka saya kira ini adalah sebuah kecurangan yang dituduhkan, padahal mereka mungkin melakukan hal tersebut juga. Maka jika ingin memenangkan atau paling tidak kalahnya nggak habis-habisan seperti sekarang, simpati masyarakat ini harus diambil lagi. Dan simpati masyarakat kepada Pak Jokowi ini masih sangat besar. Beroposisi kepadanya hanyalah akan mengecilkan suara dan membuat masyarakat tidak menghendaki untuk memilih mereka. Maka harus dilakukan, kalau dalam Islam takiyah, mencoba untuk ada di balik Pak Jokowi dulu, baru nanti melakukan perubahan setelahnya. Karena menurut pengamatan dan juga studi saya, betul masyarakat Indonesia ini tidak menyukai adanya peperangan. Dan karena itulah mengapa perpindahan kekuasaan yang ada di Indonesia atau kerajaan-kerajaan di Indonesia itu biasanya terjadi lewat pengkhianatan dan kudeta politik. Betulkah? Kita akan bahas di konten yang berikutnya. Tapi untuk kalian semua yang sampai di akhir konten ini, itu artinya kalian menyukai konten-konten dan cara berpikir saya. Dan mengapa kalian tidak subscribe dan bagikan konten ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.